Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Selamat tahun baru. Hai gengs, gimana persiapan tahun barunya nih? Berarti ini adalah video Mr. Stings yang terakhir di tahun 2020 nih. Aduh, nggak terasa ya. Tahun ini habisnya diisi sama rebahan mulu di rumah. By the way nih, kalian kalau lagi rebahan, itu suka diceramahin nggak sama orang tua kalian tuh? Dibilang, punya anak nih males-males semua nih. Kerjanya rebahan mulu, kagak ada geraknya. Ya habis gimana ya? Zaman sekarang, walaupun kita rebahan tuh, tapi kan sebenarnya tetap bisa melakukan aktivitas ya dengan gadget. Soalnya sekarang serba online. Beda lah kalau dibandingin sama zaman dulu. Untuk cari informasi aja nih. Dulu emak bapak kita itu harus repot-repot nyari ke perpustakaan. Soalnya dulu kagak ada tuh yang namanya Mbah Google. Adanya Mbah Dukun. Jadi apa-apa juga pondasinya udah mistis duluan deh tuh. Kasiannya, dunia yang indah dan terang ini tentu jadi gelap baginya. Nah, jadinya juga di video Mr. kali ini kita akan membahas ritual pengorbanan manusia yang paling mengerikan di dunia alias dijadiin tumbal. Nah lo, yang pada beban keluarga nih hidupnya, hati-hati lu. Bisa-bisa entah lu dilempar tuh dijadiin tumbal proyek sama mama bapak lu, biar agak berguna dikit hidupnya. Lah serem amat bercanda ya bun. Ya udah langsung aja deh kita ke berita. Kita ke info tumbal ritual yang pertama, yaitu ada sebuah ritual yang sering dilakukan pada dinasti Shang di tahun 1600 sebelum Masehi di Tiongkok. Tapi zaman tentang ini ritualnya di Tiongkok, itu tuh dilakukan buat supaya HP Xiaomi tuh laku di pasaran gitu. Nggak begitu ya, gengs? Dan itu HP Xiaomi laku emang karena murah aja kita jadi mampu gitu belinya. Kalau masuk ke toko Xiaomi nggak gemeter gitu dicuekin. Lah kayak berita toko sebelah tuh. Nah pokoknya ritual ini tuh akhirnya terkuak karena ada nih para arkeolog menemukan adanya kuburan massal yang berisi lebih dari 50 tulang manusia. Yang setelah diteliti lagi, ternyata tulang-tulang mayat ini merupakan tumbal dari sebuah upacara di sana yang biasa dilakukan saat dinasti Shang ini berjaya. Lah pokoknya ini zaman-zaman kerajaan Cina lah. Yang zaman dulu tuh, yang kayak kalau kita nonton film-film kolosalnya Jackie Chan sama Jet Li, begitu dah tuh. Kita juga agak kurang paham urutan sejarah-sejarah kerajaannya kan. Lah kerajaan di sini aja kita juga kurang hatam kan. Taunya Anglin Dharma doang tuh di Indosiar. Nah pokoknya di sini ada nih jenis upacara yang namanya ritual Sunzang dan ritual Renji. Nah yang ritual pertama nih, ritual Sunzang, itu biasanya memang dilakukan untuk menghormati sang raja ketika sang raja ini udah meninggal. Jadi kalau rajanya meninggal nih, itu abdi di dalamnya atau pelayan pribadinya juga harus mati, gengs, alias bunuh diri atau dibunuh kalau dia kagak mau bunuh diri tuh. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa loyalnya si pelayan tersebut sama rajanya. Sekaligus dipercaya juga bahwa arwah pelayannya tadi akan menemani sang raja di alam baka. Lah buset, kasihan amat ya nasibnya ya. Rajanya yang meninggal, dia juga yang apes. Udahlah di dunia jadi pelayan, apa dibawa-bawa juga sampai ke akhirat. Gak naik-naik pangkatnya itu. Nah tapi sedangkan ritual yang kedua tadi tuh yang namanya Renji, ini lebih sadis lagi. Karena kata Renji sendiri berarti korban manusia. Pada upacara ini, korban biasanya berasal dari kaum laki-laki dan tahanan di luar kerajaan. Jadi orangnya tuh dipastikan bukan rakyat dari wilayah situ. Kalau ada orang dari wilayah situ ya biasanya mereka ini memang orang jahat atau kayak melakukan tindakan kriminal lah. Makanya hukumannya dijadiin tumbal tuh, mampus tuh. Jadi ritual pengorbanan itu sadis banget. Dengan cara si korban ini akan disembelih lalu dikubur di sebuah lubang besar. Habis itu dibakar, gengs. Lah pasti nih sapi-sapi sama kambing-kambing nih tertawa mendengar hal ini. Dan menurut sejarahnya, ritual Renji ini pernah dilakukan secara besar-besaran. Saat itu diperkirakan kurang lebih 9.000 nyawa dikorbankan pada upacara Renji ini demi memakmurkan wilayah dan memuaskan para dewa. Tapi by the way nih, upacara yang pertama tadi yang Xuanzang sama Renji ini berarti beda ya, gengs. Meskipun sama-sama menumbalkan bunuh orang. Kalau yang pertama upacara Xuanzang itu ibaratnya korban akan mati syahid karena ngabdi untuk rajanya gitu, jadi secara terhormat. Sedangkan kalau yang kedua upacara Renji itu adalah semacam hukuman aja buat orang-orang yang jahat nih, sekalian ditumbalkan untuk para dewa. Ritual selanjutnya ditemukan di daerah Afrika Utara. Di sana ada satu situs nih, peninggalan upacara ritual itu yang bernama Topet Salambo, di mana ritual ini mengorbankan anak kandung atau darah daging sendiri, gengs. Biasanya anak yang ditumbalkan itu merupakan anak sulung yang masih bayi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan berkah dari dewa. Karena upacara ini biasanya dilakukan oleh para rakyat menengah ke atas untuk mendapatkan berkah yang lebih besar lagi. Jadi ini bukan kayak orang-orang miskin yang pengen kaya, gengs, tapi udah kaya, cuman mau tambah kaya lagi. Terus anaknya ditumbalin.
kan sarap ya. Ya namun buat anak kok coba-coba, jadinya pasti ini ada terbesit rasa nggak tega dan nggak rela juga lah. Namanya anak sendiri, jadi sering kali nih ada keluarga yang berencana untuk menipu dewa. Gila ya, dewa aja mau ditipu coba. Gimana tuh ceritanya? Jadi keluarga itu biasanya akan mengadopsi anak dari pembantu yang bekerja dengan mereka atau membeli seorang anak, dan nantinya si anak itu akan diurus dari kecil. Pokoknya diperlakukan kayak anaknya sendiri, yang emang tujuannya intinya nantinya itu anak dijadiin tumbal buat dewa, biar anak kandungnya nih selamat gitu. Tapi ngorbanin anak orang lah ya, gue amat ya. Kayak emak-emak kalau lagi naik motor di jalan suka ngorbanin yang lain aja begitu. Dan dalam ritualnya pun bayi-bayi itu dibunuh secara perlahan dengan cara dibakar hidup-hidup di hadapan patung dewa yang mereka sembah bernama Baal Hamon. Jadi bayi itu kan nanti dibakar, terus pas lagi kebakar nih, si bayi akan ditaruh di tangan patung Baal Hamon yang letaknya biasanya ada di pinggir jurang tuh. Nah nanti ya habis kebakar pokoknya itu bayi akan jatuh ke jurang. Dan ternyata ritual ini udah semacam kayak common banget di sana, kayak udah biasa. Soalnya ini dianggap sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan bisnis. Ya mungkin kayak di sini kalau orang dilihat melihara tuyul gitu kali ya, dengarnya udah biasa gitu maksudnya. Tapi bedanya kalau di sana anak tuh dibakar, kalau di sini si tuyul malah disusuin tuh, malah dipelihara. Ritual upacara pengorbanan selanjutnya itu masih berasal dari Afrika Utara nih gengs. Tapi bedanya sama upacara yang tadi, upacara kali ini ternyata masih dilakukan sampai saat ini, tapi diam-diam memang. Terakhir kali aja menurut media The Guardian, upacara ini dilakukan oleh 32 dukun pada tahun 2015 kemarin. Tapi bedanya, yang menjadi korban dalam upacara ini adalah para penderita albino. FYI aja, albino itu adalah seseorang yang menderita kekurangan pigmen, makanya kulitnya tuh bisa menjadi sangat putih dalam kadar yang berlebih. Sebenarnya, pengorbanan dulu ini tuh ada tuh pondasinya memang karena rakyat Afrika itu benci banget sama yang namanya orang asing. Jadinya para orang Afrika ini menganggap kalau ada warga mereka yang menderita albino itu terjadi karena hasil hubungan gelap antara orang Afrika dengan orang bule. Jadinya anak yang albino ini dianggap sebagai anak haram lah. Dan untuk menanggung dosa emak bapaknya yang udah mantap-mantepan gitu padahal beda ras sih, makanya si anak ini harus ditumbalkan. Dari tahun 2000 aja ada sekitar 75 orang korban albino yang meninggal karena praktik penumbalan ini. Dan cara numbalinnya itu juga sadis banget gengs. Jadi para korban albino ini akan dimutilasi, terus organ-organnya itu diawetin untuk dijadikan jimat. Diketahui harga jimat itu bahkan bisa sampai dijual nih sama si dukun sampai jutaan bahkan miliaran rupiah. Dan sama aja nih ternyata kayak di Indonesia waktu pada zaman Nyalek tahun 2009 di sana, pesanan jimat itu tuh meningkat dong gengs, karena jimat itu dianggap bisa memancarkan karisma dan membawa keberuntungan gitu, jadi wibawa lah orang. Secara otomatis banyak banget nih dukun-dukun yang memburu para penderita albino, bahkan sampai membuat para korban itu tuh harus berlindung di rumah perlindungan khusus gitu deh biar nggak dibunuh-bunuhin. Kemudian di tahun 2015, berita tadi ditemukan ada 32 dukun yang masih melakukan ritual ini. Akhirnya dibuatlah tuh undang-undang yang melarang pelaksanaan ritual ini. Sayangnya pada tahun 2019 kemarin, menurut media The Telegraph, ternyata ritual ini tuh masih ditemukan. Jadi masih berlangsung aja tuh. Tapi memang kayak lebih sembunyi-sembunyi karena udah ada undang-undangnya. Namun siklusnya ternyata tetap sama. Permintaan jimat ini tuh muncul dan naik banget sewaktu adanya pilpres. Soalnya tadi jimat ini tuh dipercaya bisa memancarkan karisma dan memberikan wibawa pada seorang yang pakai itu. Ya wae ya. Orang tadi katanya itu anak albino anak haram. Lah ngapa dijadiin jimat? Berarti harusnya dia anak emas dong. Bisa sampai memancarkan karisma dan wibawa begitu. Bingung kan kita jadinya? Menurut kalian kalau begitu berarti sebenarnya dia anak haram, anak emas atau anak mami? Atau mikromas juga enak kali ya? Next ritual selanjutnya berkaitan dengan suku Maya nih gengs. Pasti udah pada sering dengar dong nama dari suku ini. Nah, suku Maya sendiri merupakan suku yang berasal dari Yucatan, Meksiko, di mana mereka meninggalkan situs sejarah berupa piramida Kukulkan El Castillo, yang mana piramida itu terdapat sejarah kelam yang membuat nyawa manusia melayang. Jadi gini, suku Maya itu kan menyembah dewa hujan yang bernama Chaac. Nah, dewa Chaac ini diyakini sangat senang sekali dengan persembahan jantung manusia. Dan cara untuk menentukan korban atau tumbal buat diserahin jantungnya tuh adalah dengan cara bermain bola. Lah mereka tanding FIFA apa bagaimana? Soalnya memang orang yang kalah nih dalam permainan bola tersebut adalah yang akan dijadikan si korban. Pokoknya orangnya tapi siapa aja nih gengs. Bisa orang dari suku Maya sendiri maupun dari negara musuh. Pokoknya yang kalah dia tuh dalam tanding bola. Lu pernah nonton film kartun Doraemon kagak? Yang Doraemon the Movie tuh yang legenda suku Maya. Kan itu ada Nobita tanding tuh, tanding bola. Yang emang kalau kalah nanti dijadiin tumbal. Nah saat mengadakan pemujaan, tumbal itu akan dibawa ke piramida tadi. Terus ditidurin di sebuah batu sambil dipegangin sama 4 orang penjaga. Setelah sampai di altar persembahan, akan ada satu algojo nih yang bertugas untuk menyembelih tubuh si korban untuk nantinya diambil jantungnya. Dan algojo itu harus menyembelih dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 20 detik. Jadi kalau video kemarin itu 19 detik, yang ini 20 detik gengs. Yang sabar ya Mama Icel ya. Tapi kenapa 20 detik gitu? Nggak 1 jam aja biar lama, nanggung biar nggak kentang. Kalau 20 detik kan sebentar kayak kemarin. Jadi dipercaya kalau dewa Chaac tadi itu menyukai jantung yang masih seger. Jadi jantungnya harus masih berdenyut untuk nanti bisa dipersembahkan. Terus kalau jantungnya udah diambil, sisa jasadnya akan dibuang ke
ke sumur atau nanti dikulitin sama dukun untuk dijadiin alat-alat ritual lah. Habis dikulitin tuh, korban tumbal tadi akan diberikan kepada masyarakat. Nah, nanti kalau korbannya ini misalkan ada seorang kesatria yang kalah tanding bola, maka kesatria itu akan dimakan sama kesatria lainnya biar mereka ini bisa mendapatkan kekuatan dari si kesatria yang mati itu biar lebih strong begitu. Lah ini berarti definisi beneran temen makan temen ya, kesatria sendiri makan kesatria lain. Jadi serem ini ceritanya kenapa begini. Sedangkan kalau korban lain itu adalah seorang musuh, bukan kesatria lah pokoknya, maka tulang tangan dan kakinya akan diambil dan dipakai buat dijadiin aksesoris yang dimaksudkan sebagai tanda kemenangan. Next, kita ke ritual tumbal selanjutnya itu dilakukan sama suku Aztec. Sama nih kayak suku Maya tadi. Suku Aztec ini juga berasal dari Meksiko dan terkenal juga lah namanya. Zaman dulu, di ibu kota Aztec ada kuil kembar yang sering digunakan untuk melakukan persembahan kepada dewa hujan dan petir. Ritualnya ini sendiri dilakukan saat akhir musim dingin dengan cara menumbalkan anak-anak juga nih, gengs. Jadi suku Aztec ini akan memaksa anak-anak mereka untuk manjat kuil sampai atas. Ya namun karena anak-anak ini juga tahu ya, mereka bakalan disuruh manjat buat dijadiin tumbal, buat dikorbankan gitu kan buat ritual. Jadi banyak anak yang menolak untuk manjat dan sampai nangis-nangis juga. Namun ternyata makin si anak ini nangis, makin bagus itu dianggapnya. Karena ternyata bagi suku Aztec, tangisan anak itu semakin hebat, itu akan menjadi semakin berkah. Nanti hujan tuh bisa lebih deras lagi tuh turunnya. Dan nanti setelah sampai atas tuh, di altar persembahan, anak-anak itu akan dibunuh. Pokoknya mereka ini sampai tega membunuh anak-anak tersebut, itu hanya demi untuk mendatangkan hujan buat kesuburan tanah, gengs. Tuh makanya lu bersyukur kalau lagi hujan, jangan malah lu cemberut perkara jadi gagal tuh pacaran dijemput doi di depan gang pakai Honda Beat. Sorry, Dit. Ritual selanjutnya ini menurut gue terngaco dari segala yang tadi-tadi tuh. Dimana terjadi di Bangladesh. Pada tahun 2010, ada nih seorang pengusaha batu bata yang ceritanya kelimpungan. Karena batu batanya dia pas diproduksi kok warnanya kagak merah. Tapi bukannya dia riset-riset nih, cari tahu ini bahan-bahannya salah kali ya, atau gimana gitu campurannya makanya batanya kagak merah warnanya. Dia malah pergi ke dukun. Udah gitu, dia dapat dukunnya juga yang ngaco, dukun sesat. Emang ada dukun kagak sesat ya? Habisnya si dukun nih nyuruh si pengusaha buat menumbalkan manusia biar batu batanya bisa jadi merah. Yang namanya juga udah mistis kali otaknya ya. Sang pengusaha ini ya mangut-mangut aja. Padahal ya apa iya masuk akal begitu kan. Akhirnya ya udah, si pengusaha itu menyuruh 4 pekerjanya untuk membunuh salah satu pekerja lainnya. Nah, 4 pekerja tadi tuh dikasih duit dan emang udah kagak ada halaknya kali ya. Jadinya nurut sama si bos. Kemudian mereka ini menyekap salah satu rekan kerjanya tadi. Terus memenggal orang tersebut. Setelah dipenggal, darahnya dipakai untuk dicipratkan ke pembuatan batu bata biar warnanya merah. Terus kepala yang tadi dipenggal kemudian dipanggang di dalam oven. Untungnya kelakuan bejat ini akhirnya ketahuan polisi. Ini mah jatuhnya kriminal sih, bukan tumbal. Makanya semua orang yang terkait dalam kasus ini itu dijatuhi hukuman karena jatuhnya tadi pembunuhan berencana ini mah. Tapi buat si korban ini bener jadi kayak definisi tumbal proyek gak sih? Namun kalau di sini kan biasa ada tumbal proyek itu biar bangunan atau gedung tuh jadi kokoh begitu ya, jadi rame pas sudah jadi gitu. Lah kalau ke dalam kasus ini itu cuman biar batu batanya warnanya merah. Lah emang kenapa sih kalau batu bata warnanya kurang merah? Ntar kan bakalan dicat-cat juga itu batu bata. Ribet amat hidupnya ya. So, jadi gimana, gengs? Ritual penumbalan-penumbalan tadi tuh. Tapi kok gue ngerasanya ritual kayak gini-gini tuh sebenarnya masih ada ya. Cuman bedanya kalau zaman dulu yang tadi itu ngorbaninnya manusia tuh. Lah kalau zaman sekarang mah ngorbaninnya perasaan. Ya makanya lu jangan jahat-jahat sama orang ya. Jangan suka ghosting begitu. Jadi anak juga berbakti lu sama orang tua biar gak dijadiin tumbal proyek, dikata lu anak kagak berguna begitu. Canda ya bun. Ya pokoknya terima kasih semuanya yang udah setia nontonin, komen, dan supportnya semua selama di tahun 2020 ini. Semoga kita bisa terus ketemu di tahun-tahun selanjutnya ya. Selamat tahun baru semuanya dan sampai ketemu lagi berarti tahun depan nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Happy New Year.